bapak-bapak semuanya dan rekan-rekan dan teman-teman di sini. Tujuan sebelum kita masuk ke materi ada beberapa disampaikan. Pemikirannya karena pertama proyek ini sudah memasuki fase penyelesaian proyek. Ya. Dan ketika setelah fase penyelesaian proyek ada fase namanya operasionalisasi dan pemeliharaan (OM). Ya. Operation and Maintenance, dan itu masih menjadi tanggung jawab konsorsium. Kendala yang dialami oleh konsorsium paket 3 Huawei, Lintas Harta Huawei dan CI ini, dan kemudian paket 45 yang di Papua, itu adalah ketersediaan orang yang terbatas. Ya. Artinya sumber daya manusianya itu sulit dalam hal kuantiti maupun quality. Ya. Kuantiti itu dalam arti sulit sekali merekrut masyarakat lokal orang asli Papua. Langkah yang sebelumnya yang dilakukan oleh konsorsium adalah memanggil atau mencari orang di Jawa, ya, atau di pulau-pulau kota-kota besar lainnya di Indonesia Timur. Tapi kemudian permasalahan yang sering timbul ketika di fase operasionalisasi dan maintenance itu banyak yang tidak bersedia ditempatkan di kota kabupaten di mana BTS itu dipasang. Ya. Jadi banyak tenaga ahli atau tenaga engineer yang kemudian akhirnya memutuskan resign atau mundur, pulang kembali ke Jawa atau kota-kota besar lainnya karena memang tantangannya beda. Nah, kemudian latar belakang berikutnya setelah tadi itu ya akhirnya kita melihat bahwa harus melakukan rekrutmen di lokasi wilayah kerjanya, dalam hal ini di Papua Barat. Dan kita sudah mencari, karena kantor dari ketiga perusahaan ini ada di Sorong, ya difokuskan untuk mencari field maintenance engineer yang orang asli Papua atau anak-anak yang lahir di sini dan bertempat dan mau bersedia ditempatkan di kabupaten-kabupaten di mana wilayah pekerjaan itu akan dilakukan. Jadi kebanyakan tuh yang kemarin direkrut yang tahun lalu tuh maunya di Sorong. Padahal lokasi pekerjaannya ada di Maibrat, ada di Fakfak, ada di Teluk Bintuni. Jadi tidak stay di sini. Dan akhirnya terkumpullah 80 orang untuk menjadi field maintenance engineer. 80 orang itu setengahnya lebih itu orang asli Papua, anak-anak yang sekolah di Jawa tapi balik lagi ke Papua. Berarti pelatihan ini pesertanya dari seluruh kabupaten? Dari 15 kabupaten yang ada di Papua Barat. 15 kabupaten yang 15 kabupaten di Papua. 15 kabupaten itu ada di Papua Barat, ada di Papua, sebagian Papua. Semua konsentrasi di Sorong? Di Sorong. Jadi pelatihan ini memang terbagi dalam 4 batch. Batch pertama sudah dilakukan di awal September, tanggal 5 sampai tanggal 9. Pesertanya 27 orang. Dari Dinas Kominfo juga diundang. Kemudian yang batch kedua, batch 1, 2, 3 itu sudah selesai. Nah, batch 4, 5, 6 sekarang ini dilakukan. Nanti batch 7, 8, 9 minggu depan dan sampai 10, 11, 12 minggu depannya. Jadi ada 3 minggu setelah hari ini. Ada 2 minggu lagi, jadi 3 minggu totalnya. Jadi materinya teori dan praktek? Teori dan praktek. Bapak punya harapan untuk peserta bagaimana? Harapan kami mereka menjadi orang-orang yang terbaik di bidangnya, akan lancar dalam melayani masyarakat dalam hal operasional dan memelihara BTS 4G yang gunanya nanti akan melayani kebutuhan masyarakat.